Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Bertemu lagi dengan Bu Wiwin dalam video pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, muatan IPA. Yang akan kita bahas kali ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Sudah siap belajar anak-anak? Mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita mulai saja ya pelajarannya. Makhluk hidup berkembang biak dengan menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, perkembangbiakan makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin dan perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Kemudian terjadilah penyerbukan dan pembuahan. Untuk mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, kita amati dulu bagian-bagian bunga berikut ini ya. Bagian yang pertama adalah tangkai bunga, kemudian dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, kemudian benang sari, kepala sari yang berperan sebagai alat kelamin jantan, kemudian tangkai putik dan kepala putik yang berperan sebagai alat kelamin betina, dan kemudian ada bakal biji. Nah, jika benang sari dan putik ada dalam satu bunga, dinamakan bunga sempurna. Dan jika posisi putik dan benang sari terpisah, disebut bunga tidak sempurna. Contoh bunga sempurna adalah bunga mawar, bunga sepatu, bunga alamanda, bunga bougainville, dan bunga matahari. Sedangkan contoh bunga tidak sempurna adalah bunga jagung, bunga pepaya, bunga kelapa sawit, bunga kelapa, dan bunga melinjo. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu proses melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif diantaranya adalah padi, mangga, durian, dan jambu. Berdasarkan asal serbuk sarinya, ada 4 cara penyerbukan. 1. Penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel atau jatuh di kepala putik berasal dari bunga yang sama. 2. Penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik berasal dari bunga berbeda, tetapi masih pada satu tanaman. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik berasal dari tanaman berbeda,
tetapi masih satu jenis ya anak-anak. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik berasal dari tanaman berbeda yang masih satu jenis, tetapi sudah berbeda varietas. Nah, sudah cukup jelas ya anak-anak tentang perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Kita lanjutkan ke proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terjadi tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk, sehingga sifat individu baru sama dengan sifat induk. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Berikut ini adalah tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas muncul pada pangkal batang tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh di sekitar induknya membentuk rumpun. Tunas tidak bergantung pada induk. Meskipun induknya ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, contohnya adalah pisang, bambu, nanas, dan palem. Yang kedua adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan, dan tunas tersebut akan tumbuh ketika diletakkan di dalam tanah gembur. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah tanaman cocor bebek dan begonia. Tunas adventifnya tumbuh di tepi daun. Sementara tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada akar antara lain sukun dan kesemek. Yang ketiga adalah spora. Spora adalah inti sel pada tanaman yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora dibentuk di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak spora akan pecah jika spora telah masak. Selanjutnya, spora yang telah masak ini akan keluar dan diterbangkan angin. Apabila jatuh di tempat yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan paku-pakuan. Yang keempat adalah geragi atau stolon. Geragi adalah proses perkembangbiakan vegetatif melalui batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon atau geragi adalah tanaman stroberi, rumput pegagan, semanggi, dan rumput teki yang menjalar di bawah permukaan tanah. Yang kelima adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah, menyerupai akar dengan ciri-ciri akar beruas-ruas seperti batang. Pada ruas terdapat daun yang dapat berubah menjadi sisik, dan di setiap ketiak atau sisik daun terdapat mata tunas yang akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan rizoma adalah tumbuhan rimpang seperti jahe, kunyit, kencur, kunci, dan temulawak. Yang keenam adalah membelah diri. Membelah diri adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membelah sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak, dan setiap sel anak yang dihasilkan akan menjadi individu baru dengan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri terjadi pada jenis tumbuhan rendah atau bersel satu seperti ganggang biru. Kemudian yang ketujuh adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Tunas ini disebut siung. Siung yang terpelihara akan menghasilkan umbi baru yang lebih banyak. Jika siung dipisahkan dengan menyertakan akarnya, dapat ditanam menjadi individu baru. Contoh umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga lili. Selanjutnya adalah umbi batang.
Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh dalam tanah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama yang mengandung tinggi zat tepung. Pada bagian kulit umbi akan muncul mata tunas yang akan menjadi tunas untuk tanaman baru ketika berada di lingkungan yang sesuai. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ketela rambat dan kentang. Yang terakhir atau ke-9 yaitu umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar tanaman yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama pada jenis tanaman yang mengandung zat tepung. Ciri-ciri tanaman umbi akar yaitu memiliki umbi yang tidak berbuku-buku, tidak memiliki mata tunas, tidak memiliki kuncup dan daun. Pada umbi akar yang ditanam maka akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu singkong, wortel, lobak, dan bunga dahlia. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti ya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif maupun secara vegetatif. Sekarang waktunya kita berlatih. Kerjakan latihan-latihan soal berikut ini, kemudian hasilnya kalian setor ke ibu guru atau bapak guru kalian untuk diperiksa. Kalau kalian memperhatikan apa yang bu guru telah jelaskan tadi, kalian pasti bisa mengerjakannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang tema 1, subtema 1, materi IPA, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Semoga bermanfaat buat anak-anak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.